Saya enggak mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi? Nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya enggak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan begitu dong. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44. Nah oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Apa kabar saudara? Sehat ya? Yang penting ya sehat. Kemudian apa lagi? Ya selalu bahagia. Yang penting juga dan dalam perlindungan Allah SWT. Itu yang paling penting ya. Saudara sekalian, kemarin hari Rabu 29 Maret 2023 dimulai pukul 15 ada peristiwa penting dari Senayan ya, raker antara Komisi 3 dengan Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang. Menarik sekali ya. Hadir ketuanya namanya Mahfud MD yang juga Menko Polhukam dan sekretaris timnya Ivan Yustia Pandana yang juga ketua PPATK. Tapi yang menarik adalah bahwa ini di sini Mahfud ini top Marco top. Anda tahu podcast saya beberapa waktu lalu ya berseberangan dengan Mahfud MD, tapi pada peristiwa kemarin tuh Mahfud menunjukkan kelasnya ya. Saya nggak tahu apakah ini faktor Maduranya seperti yang diminta oleh Said Didu ketika bicara sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami, bahwa dia bermimpi Mahfud menunjukkan Maduranya dan melepaskan pergaulan Jogjanya ya. Untuk berhadapan soal 300 triliun yang kemudian berkembang menjadi 349 triliun. Dan kemarin Mahfud menunjukkan Maduranya kalau boleh seperti itu ya. Tapi memang terlepas dari Madura atau tidak, Mahfud ini memang top Marco top ya. Biasanya orang yang bicara kencang keras itu karena dua hal umumnya ya. Pertama dia sedang pencitraan, sok bersih, sok kencang, sok tegas gitu. Atau memang dia nggak punya beban. Nggak punya beban itu karena memang tidak punya, kalau istilah COVID, nggak punya penyakit bawaan komorbid ya. Dan saya merasa Mahfud adalah orang kedua. Mahfud relatif bersih dalam soal-soal KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nggak main uang dan sebagainya ya. Persoalan punya ambisi-ambisi politik normal dan wajar saja, itu hak masing-masing. Tapi dia selalu bersuara keras, lantang, dan ini dibuktikan di DPR kemarin. Ya, seperti pada podcast saya sebelumnya bahwa pada umumnya birokrat baik tingkat menteri maupun terus ke bawah atau kepala lembaga lainnya, ya kan istilahnya KL ya, kementerian dan lembaga, itu kalau berhadapan dengan DPR itu seperti kucing masuk got, kecebur got ya, kuyu gitu ya, nggak punya nyali gitu ya. Dia serang, kalau istilah Mahfud dituding-tuding ya pasrah, kalah aja gitu. Karena ada ketakutan dan sebagainya. Tapi Mahfud membuka raker itu dengan mengatakan bahwa kita setara. Kedudukan pemerintah dan DPR setara dan sejajar ya. Tidak boleh seperti polisi memeriksa copet. Mantap betul ya. Pemerintah juga bisa lakukan itu kalau mau kepada anggota dewan karena itu setara. Dasar ini menjadi warning sekali buat
kepada para anggota dewan yang merasa terhormat itu. Dan memang terbukti memang baru sebentar Mahfud ngomong mereka berinterupsi ria. Dan itu seperti biasa mereka lakukan kepada para pejabat publik yang lainnya. Dan Mahfud menunjukkan kepada saya tidak mau diinterupsi. Interupsi urusan kalian, saya tidak mau diinterupsi. Mantap betul ya. Mahfud jelaskan banyak hal, tapi masih di awal-awal sidang masih bicara hal-hal yang masih berkembang, belum hal-hal yang substantif. Ya, misalnya dia bicara soal legal standing. Boleh nggak sih Ketua Komite Nasional TPPU itu mengumumkan kepada publik? Boleh, dia bukan beberapa argumennya. Kemudian balik mengancam pada Arteria Dahlan. Kita tahu bahwa Arteria Dahlan mencoba menghentikan Mahfud MD dengan mengutip pasal-pasal yang berisi ancaman pidana bagi pejabat, bagi siapa saja termasuk pejabat publik, bahkan secara khas khusus Arteria Dahlan menyebutnya dengan Menko Polhukam sekalipun ya, dengan ancaman pidana 4 tahun. Dan Mahfud mengatakan jangan main ancam-ancam. Kami juga bisa mengancam saudara, memidanakan saudara. Top banget, top. Ya, dan ketika dia berhadapan mengkomentari Beni Kaharman yang mencecar Ketua PPATK Ivan Yustifandana dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia bilang, ini pertanyaan seperti polisi nanyain copet. Wah, ini menarik juga. Sampai Mahfud pun mengutip istilah hukum dalam bahasa Latin. Dasar. Nggak boleh katanya ini tanya seperti boleh, tak pantas. Emangnya siapa? Dasar Mahfud. Oke, tanpa banyak cerita, ini kutipan pernyataan Mahfud di awal-awal sidang yang sebelumnya ramai dengan interupsi. Silakan. Saya ingin menyampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu, kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen, tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita setara aja, saling buka. Itu tadi yang substansi, ya kita tunjukkan nanti datanya. Ya. Tapi saya ingin bagi dua keterangan saya ini. Ya. Pertama saya ingin menegakkan soal legal standing. Bolehkah Menko Polhukam mengumumkan data pencucian uang ke publik yang kemarin dipersoalkan? Saya jawab nanti. Lalu yang kedua nanti substansi tadi. Saudara sekalian, saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian ratus orang itu 249 T. Agregat. Ya. Saudara, yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum. Seperti Rafael, Angin Prayitno, dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum, tetapi kasus hukum pidananya, kasus pencucian uangnya, saya tidak mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi? Nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang. Pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong interupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar nanti.
Oh, oke, nanti ntar dibenerin. Lah, tapi sedong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Nyala. Silakan Bapak. Amis Bakum kemarin Kalau Amis Bakum. kalau mic-nya mati gimana saya ngomong? Ini hidup Pak Mahfud. Jangan-jangan disabotase ini. Enggak. Kalau mau buka-bukaan ayolah. Di sini ada yang bisa dibuka, ada yang agregat yang bisa nyebut nama. Kalau menyebut nama jangan-jangan ada orang yang di sini juga. Di ruangan sana jangan-jangan orang yang ada nama sini. Tapi kalau mau buka-bukaan ayo. Lah, nah ini kedengaran enggak? Kedengaran sana. Makanya, baik, ya. Saya tidak sebut nama, ya. Yang nyebut nama yang ketiga inisial bukan saya, Bu Sri Mulyani tadi. Itu nanti tanyakan ke beliau. Tapi itu justru salahnya di situ. Itu, saudara. Ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, pihak terlapor, nilai, tujuan transaksi. Nah, itu semua tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, satu. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria. Oleh Marte dipanggil oleh polisi karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu. Itu satu. Ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara? Saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden dia. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya, bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun Pak BIN nyampaikan, bukan ke presiden tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus enggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya. Karena saya bekerja berdasar info intelijen. Ya masa enggak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun Pak Budi Gunawan untuk tugas dia bukan wahan Menko Polhukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria. Yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi. Karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu.
Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Frederick Juandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Frederick, melindungi Setia Novanto kan. Nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan. Menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D. Tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan, izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Nggak, menurut saya biarkan gini, menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan tuh kalau tidak ada larangan, boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni. Pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau substansi boleh apa tidak? Begini kalau substansi boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu. Harus ada konteksnya dong. Sudah bilang boleh. Boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola puna sine previa lege punale. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Saudara sekalian, bagaimana? Seperti yang saya antarkan tadi, Mahfud menunjukkan kelasnya. Dan saya suka sekali dengan gaya Mahfud di DPR ini. Ini menjadi pelajaran penting bagi orang-orang di DPR sana. Di Senayan sana yang merasa sok bersih, sok tegas. Karena pada kutipan yang lain, Mahfud menyebut DPR seperti Markus. Markus yang kita kenal selama ini adalah maklar kasus. Tapi Mahfud menyebut Markus ini marah-marah tapi titip kasus. Dia menjatuhkan pada saat raker Komisi 3 yang periode dulu dengan Kejaksaan Agung yang sebelumnya, yang dulu banget maksud saya, yaitu Abdurrahman Saleh. Ada sebut juga Beni Kaharman. Dan itu memicu kontroversi baru. Tapi yang penting saudara sekalian, ini betul-betul bagus. Dan menurut saya memang arogansi DPR ini harus dipatahkan. Harus dipatahkan. Mereka sok bersih, sok hebat, sok segala macam, merasa menjadi polisi menanyai copet, kalau istilah Mahfud itu. Dasar sekali. Dan Mahfud di awal sudah mengatakan DPR dan pemerintah setara. Jangan main ancam, saya juga bisa memidanakan Anda, saudara Arteria. Wow. Kita perlu pejabat-pejabat semacam Mahfud, tapi tidak mudah tentu saja. Karena seperti saya bilang, saya menduga kuat Mahfud segalak ini, setegas ini, karena dia tidak punya beban. Karena dia relatif bersih, tidak seperti para menteri pada umumnya yang kita bisa menduga dengan berbagai kebijakannya yang menguntungkan diri dan kelompoknya. Pak Mahfud, terima kasih banyak Anda memberikan sinyal yang sangat bagus kepada para anggota Dewan bahwa mereka adalah manusia biasa yang sebetulnya punya tugas suci menjadi wakil rakyat.
bukan untuk kepentingan mereka, apalagi kelompoknya, tapi untuk kepentingan rakyat. Maka kalimat Mahfud jangan dikit-dikit dihantam. Orang mau mengungkap sesuatu kalian hantam. Memang ingatan publik kita, asumsi kita, logika publik kita akan mengatakan kalau lo ribut ada orang mengungkap kejahatan, berarti sangat besar kemungkinan kalian juga ikut menikmati kejahatan itu. Oke, begitu ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.